keberadaan bukan keberadaan sih dari Atlantis itu sendiri merupakan sebuah peradaban yang maju di mana akan teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang tidak tertandingi, serta sumber daya alam yang tidak terbatas. Dari semua ciri-ciri yang disebutkan, apakah hanya itu? Karena tidak mungkin masyarakat dahulu mampu membuat teknologi yang sangat canggih ini. Dari segi militer juga kita sangat maju. Bahkan zaman dahulu kita pernah mengalahkan Mongolia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast konspirasi, dan kali ini kita akan membahas tentang konspirasi kota Atlantis bersama narasumber kami, Mas Wahyu. Hai. Dan terkait kota Atlantis sendiri itu keberadaannya apa saja, itu yang barometer untuk kota Atlantis? Nah, Mas, jadi untuk Atlantis sendiri merupakan sebuah peradaban kuno yang dimana menjadi topik hangat hingga saat ini. Menurut mitosnya, keberadaan bukan keberadaan sih dari Atlantis itu sendiri merupakan sebuah peradaban yang maju di mana akan teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang tidak tertandingi, serta sumber daya alam yang tidak terbatas. Nah, awal mula diceritakan sebuah Atlantis berawal dari seorang filsuf Yunani yang bernama Plato di dalam bukunya yang berjudul Timaeus Critias, yang menjelaskan bahwa ada sebuah kota yang dulunya itu peradabannya yang sangat maju. Nah, hal ini dikaitkan dengan mitos tadi, di mana terdapat sebuah teknologi yang sangat canggih, kekuatan militer yang tidak tertandingi, serta sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Gitu, Mas. Nah, dari semua ciri-ciri yang disebutkan, apakah hanya itu yang dapat menjadikan negara itu dapat dikatakan Pulau Atlantis? Nah, untuk keberadaan Pulau Atlantis sendiri didorong oleh bukunya seorang filsuf Yunani yang bernama Plato tadi, bahwa dijelaskan secara detail layaknya menjelaskan sebuah sejarah gitu, Mas. Jadi maka dari itu banyak para peneliti percaya bahwa keberadaan Atlantis itu ada. Bukan hanya itu, Mas. Jadi keberadaan Atlantis itu diperkuat dengan adanya ditemukan sebuah teknologi yang sangat canggih bernama Antikythera. Antikythera sendiri merupakan sebuah jam astronomi yang berfungsi untuk memahami cara kerja sebuah galaksi, Mas. Nah, banyak para peneliti percaya bahwa hal ini menjadi hal yang sangat perkuat gitu, Mas. Karena tidak mungkin masyarakat dahulu mampu membuat teknologi yang sangat canggih ini. Dan banyak para peneliti memberi sebuah julukan untuk Antikythera ini dengan sebuah julukan komputer pertama, Mas. Itu. Nah, dari banyaknya negara di dunia ini, mungkin ada negara yang mendekati dengan ciri-ciri keberadaan Pulau Atlantis itu sendiri. Nah, untuk negaranya sendiri yang pertama ada di Meksiko, tepatnya di Semenanjung Yucatan. Nah, di Semenanjung Yucatan itu terdapat sebuah danau, di mana di dalamnya itu terdapat reruntuhan kuno, Mas. Nah, hal tersebut yang banyak dikaitkan dengan keberadaan Atlantis yang membuat banyak peneliti percaya juga. Nah, yang kedua berada di Mesir. Nah, untuk letaknya di Mesir sendiri berdekatan dengan lahan sengketa antara Sudan dan Mesir, yaitu berada di Laut Merah. Nah, di situ ditemukan banyak sekali artefak-artefak kuno, Mas. Nah, dan yang ketiga ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki argumen dan pendapat asumsi yang sangat kuat terkait keberadaan Atlantis. Nah, yang pertama dari bukunya Plato sendiri menjelaskan bahwa keberadaan Atlantis itu kaya akan rempah-rempah. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia itu dari dahulu kala saat masa penjajahan kita terkenal akan negara yang kaya akan rempah-rempah. Dan yang kedua di dalam buku Plato sendiri menjelaskan bahwa keberadaan Atlantis itu dikelilingi oleh banyak pulau. Nah, lagi-lagi kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan. Nah, hal ini yang menjadi perkuat antara banyak peneliti percaya bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Nah, yang poin ketiga yang diperkuat dari buku Plato sendiri adalah terdapatnya iklim panas dingin. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia memiliki iklim tropis. Antara lainnya adalah musim kemarau dan musim penghujan. Gitu, Mas. Menarik ini. Dan
di Indonesia ini juga kan teknologinya juga terkenal sangat maju pada zaman dahulu kan. Ya, betul. Termasuk alat musiknya. Kita sudah menguasai teknik logaman dengan alat musik yang terbuat dari logam dibandingkan negara lain. Lah, dari segi militer juga kita sangat maju. Bahkan zaman dahulu kita pernah mengalahkan Mongolia, Ya, zaman Majapahit sendiri itu. Lah, dari spesifikasi itu, pulau mana yang bisa dikatakan sebagai letak Atlantis? Nah, untuk pulau sendiri, jadi gini Mas, banyak asumsi terkait pulau-pulau di Indonesia yang berhubungan dengan keberadaan Atlantis. Saya akan menyebutnya salah satunya adalah yang paling kuat gitu dugaannya berada di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Selatan. Terdapat sebuah dataran yang membentang sangat luas, sejajar. Namun, saat ini dataran tersebut sudah rata dengan air karena dapatnya sebuah perubahan iklim waktu itu. Jadi pada waktu itu dataran tersebut terhempas oleh air laut, jadi tenggelam pada Laut Jawa. Nah, banyak orang berasumsi juga Mas terkait keberadaan Atlantis ini dikaitkan dengan kota goib Saranjana. Nah, ini yang jadi menarik Mas. Well, kita tidak ada yang tahu bagaimana pastinya. Gimana menurut kalian? Oke, baik. Mungkin keberadaan Pulau Atlantis ini masih simpang siur ya, karena bisa jadi Pulau Atlantis itu hanya hayalan dari Plato. Karena kalau kita lihat sendiri keberadaannya tidak jelas. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya dari kita ya. Iya Mas. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.